Fakta di balik misi Indonesia untuk Gaza. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik bagi Anda yang cinta Israel dan juga cinta Palestina. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengizinkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk membagikan bantuan kemanusiaan dari Indonesia kepada warga Gaza secara langsung dengan cara menerjunkan paket bantuan kemanusiaan tersebut melalui udara. Jadi, meski Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik secara resmi, namun Perdana Menteri Israel mengizinkan 2 pesawat Hercules yang mengangkut bantuan kemanusiaan itu untuk beroperasi secara langsung. Jadi paket bantuannya akan diterjunkan untuk warga Gaza langsung dari udara, tidak dititipkan melalui angkatan udara negara lain. 2 pesawat dari TNI AU itu akan terbang dari Pangkalan Udara Raja Abdullah II dari Yordania, dan yang kedua dari El Aris, dekat perbatasan antara Mesir dan Gaza. אינדונזיה, המדינה המוסלמית המאוכלסת ביותר בעולם, הדרג המדיני מאשר להם להצניח סיוע הומניטרי החל מהשבוע הבא ברצועת עזה. Kabar Indonesia akan memberikan bantuan kepada warga Gaza secara langsung diberitakan oleh media massa di Israel. Media Kan News memberitakan bahwa izin diberikan oleh kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu karena sensitivitas dari misi kemanusiaan ini. אינדונזיה, וזה אולי המסגור המעניין ביותר. Antara lain alasannya Israel dan Indonesia tidak ada hubungan diplomatik secara langsung. Karena itu nanti yang akan berperan menginspeksi barang bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza adalah dari pihak Yordania ataupun dari pihak Mesir sebelum diterbangkan untuk diturunkan di Gaza. Hingga saat ini, ada 12 negara yang memberikan bantuan kepada warga Gaza melalui penurunan paket bantuan lewat udara. Saudara, Singapura, negara tetangga Indonesia, untuk pertama kalinya juga ikut serta dalam misi pemberian bantuan kemanusiaan melalui udara. Nah, Bapak Ibu semua, pada tahun 2024 di bulan April, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza secara langsung. Nah, dokumentasinya bisa Anda lihat seperti ini. Paket bantuan diterjunkan dari udara dan tiba di daratan Gaza. Waktu itu yang disasar adalah di Gaza bagian selatan, jalur Gaza bagian selatan. Bantuan kemanusiaan ini diterbangkan dari Yordania. Nah, jadi kalau kita melihat Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah langkah positif dari pemerintahan Indonesia sejak masa pemerintahan Jokowi hingga pemerintahan Prabowo. Mengapa saya bilang ini langkah positif? Karena pemerintah Indonesia mau berkomunikasi dengan pemerintah Israel. Pemerintah Indonesia secara baik-baik mau minta izin untuk membawa bantuan kemanusiaan. Istilahnya minta permisi dulu. Tidak main serobot begitu saja. Pemerintah Indonesia adalah pemerintah negara terhormat. Jadi enggak mungkin nyelonong begitu saja. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, Israel juga adalah pemerintahan yang terhormat. Israel sadar betul bahwa negara Indonesia ini sangat pro Palestina, sehingga membolehkan untuk Indonesia membawa bantuan ke Gaza
meski tidak ada hubungan diplomatik resmi. Kenapa Israel begitu baik? Karena memang Israel mau berdamai dengan semua negara, Bapak Ibu. Israel tidak mencari musuh, Israel mencari teman. Apalagi dengan Indonesia yang tidak pernah berperang, tidak pernah menyerang Israel, beda dengan negara-negara tetangganya. Mesir, Yordania, Irak, Lebanon atau Suriah yang pernah menyerang Israel di tahun 1948 dan di 1967 dalam perang 6 hari. Bahkan Suriah dan Mesir pernah berperang juga pada perang Yom Kippur tahun 1973. Nah, dengan negara yang pernah memerangi Israel saja, Israel bisa bersahabat, bisa berdamai, yakni dengan Mesir tahun 1979 dan dengan Yordania tahun 1994. Jadi Bapak Ibu, di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80, mari kita sembuh dari penyakit kebencian terhadap Israel. Mari kita pulih dari sikap antipati terhadap orang Yahudi dan bangsanya orang Yahudi, yakni Israel. Bapak Ibu yang baik, orang Yahudi, Bapak Ibu mau suka mau tidak suka, mereka ini adalah sebuah ras, sebuah entitas juga. Dan namanya orang pasti punya tanah, punya tempat untuk hidup. Gak mungkin dong Tuhan menciptakan sebuah suku, sebuah ras tanpa tanah untuk mereka tinggal. Nah, itulah tanahnya namanya Israel. Nah, saya sungguh berharap Bapak Ibu kita semua mulailah mengenal Israel sebagai sebuah bangsa yang sama dengan negara-negara yang eksis di dunia saat ini, yang punya bahasa sendiri, bahasa Ibrani, punya tradisi sendiri, tradisi Yahudi, dan mereka juga punya agama sendiri, agama Yudaisme. Dan saya sebagai orang Kristen, saya adalah orang Kristen yang berakar pada agama Yahudi. Saya menyembah Tuhan yang disembah oleh Tuhan orang Israel. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Dan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu adalah Mesiasnya Israel. Memang mereka, bangsa Israel belum mengenal Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach ini sebagai Mesias, sebagai Raja mereka, dan sebagai Juru Selamat mereka. Meskipun di Alkitab Perjanjian Lama, di Alkitab yang mereka baca, Tuhan sendiri menyatakan bahwa Akulah yang memberikan Juru Selamat bagi mereka. Mereka belum mengenal. Pada akhirnya, ketika Yesus Kristus menjemput orang percaya, ketika Yesus Kristus nampak di awan-awan di langit, barulah mereka melihat Yeshua HaMashiach. Ayat rujukannya di mana? Di Sakaria 12 ayat 10. Saya bacakan ayatnya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Inilah momen Bapak Ibu ketika terjadi pertobatan nasional atas orang Yahudi. Kapan? Belum terjadi. Karena apa? Karena menurut Roma 11, jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa itu masuk dulu, baru seluruh Israel akan selamat. Bukan kebetulan saya dan Bapak Ibu semua ditaruh Tuhan di Indonesia yang saat ini mayoritas belum mengenal Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ada pasti dengan suatu maksud yang besar untuk melakukan amanat agung. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bawa Indonesia dalam doa agar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael, hai bangsa Israel, hidup. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Dirgahayu Indonesia, damai hanya bisa tanpa teroris.
Saya Monique Rakers. Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel dengan membeli merchandise ini. Anda bisa menghubungi WA 0811 160 164. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.